Setiap kali melewati kawasan Menteng, mata saya selalu tertuju pada sebuah bangunan putih sederhana yang tampak menyimpan banyak cerita, seolah memanggil saya untuk menelusuri jejak-jejak masa lalu. Sebagai seorang pemuda yang tumbuh di tanah air ini, saya merasa ingin kembali mengenang perjuangan rakyat dalam merebut kemerdekaan. Gedung ini adalah saksi bisu semangat juang yang tak pernah padam dan mimpi-mimpi tentang Indonesia yang merdeka. Halo Sobat Jurnalis TV, di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjalanan panjang dan perjuangan dari para pahlawan. Sekarang, saya sudah berada di Gedung Juang 45. Gedung ini menyimpan beragam peristiwa, peninggalan, dan dokumentasi penting. Kabarnya, sekarang Gedung Juang 45 punya cara baru untuk membuat kita merasakan langsung perjuangan para pahlawan. Penasaran? Ikuti keseruannya di On Trip, menelusuri fakta, menjajaki dunia. Gedung Juang 45 pada zaman dulu merupakan hotel mewah bernama Hotel Scomper yang dibangun pada tahun 1920. Namun sejarahnya berubah drastis pada 19 Juli 1945, ketika Badan Propaganda Jepang mengambil alih hotel tersebut atas izin Gensei Kanbu. Hotel Scomper pun bertransformasi menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31 yang berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi pemuda Indonesia. Gedung Juang 45 sudah ada sejak zaman Belanda dan menyimpan banyak cerita perjuangan bangsa. Kini, gedung ini menghadirkan pengalaman berbeda melalui ruang imersif yang dapat membawa kita merasakan langsung perjuangan para pahlawan. Bayangkan Sobat Jurnalis TV, kita seolah berada di tengah peristiwa bersejarah dan menyaksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri bagaimana para pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Yuk lihat. Ruang imersif di Gedung Juang 45 benar-benar menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang ingin melihat lebih nyata kisah perjuangan rakyat di masa lalu. Dengan visual yang memukau dan teknologi canggih, berbagai grafik unik ditampilkan secara dinamis, selaras dengan narasi sejarah yang sering kita dengar. Selain itu, gedung ini juga menyajikan berbagai pameran menarik, seperti dokumen sejarah, miniatur deklarasi kemerdekaan, peralatan militer, serta barang pribadi para pahlawan, termasuk tandu Jenderal Sudirman. Muslim, selaku pengelola Gedung Juang 45 menuturkan bahwa di dalam gedung ini telah terjadi banyak peristiwa bersejarah, sejak awal pembangunannya hingga pasca kemerdekaan. Salah satunya, gedung ini pernah digunakan oleh para pemuda untuk melaksanakan rapat raksasa Ikada. Warisan sejarah yang begitu berharga ini semakin terasa hidup dengan adanya fasilitas modern. Kehadiran ruang imersif di Gedung Juang 45 semakin menambah daya tarik dan mendorong lebih banyak pengunjung untuk datang. Gedung ini sendiri sangat besar jasanya pada saat itu memang oleh para pemuda ketika gedung ini dijadikan kantor Komite Panaksi 1945. Gedung ini digunakan oleh para pemuda itu untuk rapat raksasa Ikada. Itu salah satu peristiwa yang cukup besar yang terjadi di gedung ini. Ya, jadi banyak sekali setelah ada ruang imersif ini ya dari media sosial yang tersebar juga kan kita juga mengiklankan dari ke media sosial kita, banyak sekali orang-orang yang datang ke sini ingin melihat ruang imersif ini. Makanya dengan adanya ruang imersif ini juga menambah pengunjung juga datang ke Museum Juang 45. Di dalam Gedung Juang 45, kita bisa melihat dan membaca peristiwa para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah pada saat pemberontakan PETA yang terjadi tepat hari ini pada 80 tahun silam di Blitar, Jawa Timur. PETA merupakan kepanjangan dari Pembela Tanah Air yang pada awalnya dibuat oleh Jepang supaya penduduk lokal mempertahankan wilayah mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang melakukan tindakan brutal pada penduduk lokal
yang menyebabkan penduduk lokal merencanakan pemberontakan pada tanggal 14 Februari 1945 pada jam 3 pagi yang dipimpin oleh Sodanco Supriyadi. Nah Sobat Jurnalis TV, di Gedung Juang 45 ini kita juga bisa melihat mobil dinas yang pernah dipakai Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta pada zaman dulu nih. Yang pertama, ada mobil dinas kepresidenan pertama Indonesia. Mobil ini dirilis pada tahun 1939 dan dipakai Bapak Soekarno pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, ada mobil yang pernah dipakai Bapak Insinyur Soekarno pada saat peristiwa pemboman di perguruan Cikini. Sekaligus mobil ini adalah pemberian dari Raja Arab Saudi. Yang terakhir, ada mobil dinas Muhammad Hatta. Mobil ini bermerek Deseto Convertible, sekaligus pemberian dari Paman Muhammad Hatta, Johan Johor. Hingga pengunjung asal Depok menyampaikan kesannya saat berkunjung ke Gedung Juang 45. Ia merasa gedung ini memberikan banyak informasi tentang perjuangan kemerdekaan. Selain itu, ia juga menyampaikan saran untuk pengembangan museum tersebut. Kesannya sangat luar biasa, jadi tahu tentang kemerdekaan ya. Itu. Saya pernah ke Museum Bank Indonesia ya. Situ bagus banget karena ada game-gamenya. Jadi bikin motivasi orang-orang jadi seneng lihat dari kemerdekaan kita tuh dari awal sampai kejadian proklamasinya seperti itu. Gedung Juang 45 berlokasi di Jalan Menteng Raya, nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat. Jam operasional setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore. Gedung ini dikelola oleh Unit Museum Sejarah Jakarta di bawah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Buat Sobat Jurnalis TV yang ingin berkunjung ke sini, tidak perlu khawatir akan kurangnya fasilitas. Sebab di sini terdapat musola, toilet, sampai ada perpustakaan yang bisa diakses kapanpun. Parkirannya juga luas, jadi nggak perlu takut untuk membawa kendaraan pribadi. Untuk tiket masuk, tarifnya cukup terjangkau. 15.000 untuk dewasa, 5.000 untuk mahasiswa dan pelajar. Dengan harga tersebut, pengunjung dapat merasakan pengalaman sejarah yang berkesan di museum ini. Gedung Juang 45 bukan hanya sekadar bangunan tua, tapi juga bukti nyata perjuangan para pemuda merebut kemerdekaan. Buat kamu pecinta sejarah dan ingin menemukan keunikan dari peninggalan bersejarah, maka Gedung Juang 45 adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Ahmad Gilman Fatoni pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!